Sudah, Bu. ya. Bu. Kalau kalian Sudah, Bu. mati di LMS belajar itu kan Ibu sudah memberikan konten banyak sekali, ya kan? Oke. Apakah suara Ibu terdengar? Bisa terdengar enggak? Terdengar, Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Walaupun jaringannya kurang stabil, tapi Ibu harapkan ada pesan yang bisa tersampaikan begitu ya. Oleh sebab itu nanti Ibu akan merecord dan merecord agar kalian bisa menyimak secara utuh walaupun ada kendala teknis. Oke, kalau kalian mencermati di LMS belajar itu kan sudah lengkap ya. Ada bagian pengantar perkuliahan, kemudian selain itu juga ada video sebagai pengantar mengapa kita harus mempelajari mengenai kalkulus, terutama kalkulus integral. Ya kan? Jadi pada kesempatan sore ini pada pertemuan pertama mohon maaf putus-putus ya. Oke, intinya sebenarnya pada pertemuan ini Ibu ingin mengingatkan agar kalian jangan lupa untuk membuka dan mempelajari apa yang sudah Ibu unggah di LMS, terutama mengenai pengantar perkuliahannya bagaimana, silabus RPS-nya apa, kemudian sampai ke alasan mengapa kita perlu belajar kalkulus integral. Di situ sudah ada 2 video yang bisa kalian tonton. Itu sangat menarik begitu karena ada ilustrasi-ilustrasi yang unik walaupun mohon maaf videonya berbahasa Inggris ya. Kemudian selain itu juga sudah Ibu sertakan ada RPS, agenda perkuliahan dan referensi.
Jadi hari ini Ibu akan membahas sedikit mengenai RPS, agenda perkuliahan dan referensi. Kemudian setelahnya Ibu ingin menginformasikan bahwa di bagian atas LMS itu sudah ada presensi, kemudian grup WA, dan juga di bagian pengantar perkuliahan ada alamat link di mana kalian bisa mengisi kuesioner sebagai pengganti perkenalan gitu ya. Jadi silahkan diisi paling lambat hari ini sampai nanti malam. Jadi yang jaringannya kurang stabil atau misalkan hujan begitu, atau mati listrik, kalian tidak perlu panik begitu ya. Kemudian selanjutnya Ibu ingin meng-share mengenai pertemuan pertama yang ada di dalam PPT. Terlihat ya? Sudah terlihat PowerPoint-nya, slide-nya? Sudah, Bu. Ya. Oke. Pertama, ini aturan perkuliahannya. Sudah, Bu. Sama seperti mata kuliah yang lain. Jadi nanti kita akan memahami terutama agenda perkuliahan, kemudian jangan panik kalau sampai sekarang ada yang belum presensi, karena presensi dibuka sepanjang perkuliahan dengan memilih keterangan apa ini, hadir, diizin, jika sakit. Kalau tidak memilih 3 hal ini maka otomatis akan absen. Tetapi jika kalian berpartisipasi dalam perkuliahan dalam artian mengisi LMS, entah itu Google Form ataupun tugas, nah bisa juga dianggap sebagai satu kehadiran. Jadi kehadiran di sini adalah kalian hadir dalam jam perkuliahan atau juga mengumpulkan tugas. Jadi lebih bersifat fleksibel untuk kehadiran. Selama perkuliahan, mahasiswa diharapkan aktif dalam perkuliahan. Dan yang terakhir, yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah kehadiran gitu. Itu masih standar. Kemudian jangan lupa untuk kalkulus integral, itu memberikan password. Password ini digunakan untuk mengakses presensi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi passwordnya Kalin C. Itu ya, tujuannya kalian biar bisa merecord presensi secara mandiri gitu. Oke. Selanjutnya Ibu ingin memperlihatkan berkaitan dengan agenda perkuliahan. Apakah agendanya terlihat di situ? Belum. Ini? Oh, agak kecil, Bu. Mana baru kelihatan. Oke, jadi untuk pertemuan yang pertama, mengawali September ceria, itu ya, kita mempelajari silabus dan keterangan perkuliahan. Ini tadi sudah kita bahas mengenai aturan perkuliahan. Minggu depan, pertemuan berikutnya, yaitu hari Jumat, kita membahas anti turunan. Tapi, walaupun bahasannya itu sesuai dengan jam perkuliahan, Ibu sudah mengunggah banyak materi pada topik anti turunan. Jadi mulai hari ini, setiap mahasiswa bisa mengakses dan mempelajari anti turunan. Itu ada latihannya, ada 10 latihan, silahkan kalian mengerjakan sampai tuntas, yaitu minimal mendapat poin 7. Selain itu juga ada materi yang sudah Ibu unggah dalam video, di mana sumber video itu adalah PPT yang sudah Ibu unggah juga di situ. Kemudian adalah latihan-latihan yang bisa kalian coba secara mandiri. Jadi perkuliahan di sini lebih ke mahasiswa dalam artian kecepatan pemahaman itu juga bisa tergantung dari mahasiswa. Jadi Ibu harapkan nanti saat jam perkuliahan hari Jumat, itu jika ada kendala teknis seperti sinyal dan sebagainya, kita bisa mengantisipasi dengan melakukan diskusi via WA Group. Bagaimana? Setuju ya?
Kalau dengan WA Group lebih mudah dibandingkan menggunakan Zoom ataupun yang lain, Iya. ya kan? Lebih Apalagi mudah. pengamat itu ya. Ya. Jadi silahkan kalian berlatih secara mandiri dengan mengisi dan mengikuti, terutama memahami dan mempelajari yang ada di LMS. Karena keberhasilan itu nanti tergantung dari masing-masing individu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan, itu bisa kalian ajukan dalam forum ataupun grup WA pada saat jam perkuliahan. Jadi, Ibu harapkan pada saat jam perkuliahan itu kalian tinggal diskusi. Memahami materi sudah kalian lakukan sebelum itu. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kemudian untuk hari Selasa depan, Selasa dan Jumat, kita mempelajari mengenai integral substitusi. Jadi, untuk bisa memahami integral itu sebenarnya kalian juga bisa sambil membuka kalkulus diferensial ya. Mungkin masih ada catatan-catatan atau buku sumber bisa kalian gunakan. Untuk integral substitusi itu merupakan apa? Operasi balikan dari turunan. Tetapi yang aturan menggunakan aturan rantai. Jadi integral substitusi ini berasal dari atau merupakan balikan dari turunan yang menggunakan aturan rantai, gitu ya. Kemudian setelahnya kita membahas mengenai integral parsial, di mana integral parsial itu merupakan dasarnya adalah operasi perkalian dua fungsi pada turunan. Kemudian lanjut ke notasi sigma. Notasi sigma ini nanti digunakan untuk memperkenalkan integral tentu, di mana setelah notasi sigma kita akan berkenalan dengan integral tentu yang dimulai dari integral Riemann, kemudian teori fundamental kalkulus, sifat integral tentu, dan luas daerah. Untuk buku acuan itu Ibu memakai buku Thomas gitu ya. Kalau kalian lihat agendanya, bahan yang dibahas sebelum UTS itu 1 sampai 12. Tetapi untuk materi UTS hanya dari 1 sampai 10. Untuk luas daerah itu nanti masuk ke USIP, ke materi USIP walaupun waktu mempelajarinya sebelum UTS, gitu ya. Kemudian, nah materi setelah UTS sampai sebelum USIP itu lebih ke penerapan integral, baik itu dalam luas daerah ataupun volume. Untuk sumbernya bisa kalian kolom terakhir. Kemudian setelah itu teknik pengintegralan yang dimulai dari integral tak wajar, kemudian integral fungsi rasional, substitusi trigonometri, dan integral trigonometri. Jadi kalkulus integral itu merupakan materi yang di tengah, dalam artian dia mempunyai prasyarat, yaitu kalkulus diferensial. Kenapa di tengah? Karena kalkulus integral itu nanti juga digunakan dalam perkuliahan yang lain, yaitu persamaan diferensial biasa. Jadi ada perkuliahan lagi lanjutan dari kalkulus integral. Jadi aku harapkan kalau misalnya ada di antara kalian yang ketinggalan atau belum paham, nah Ibu benar-benar berpesan jangan bosan-bosan kalian untuk mencoba memahami kembali. Jadi jangan kalian cuek, kemudian kalian tinggalkan, lanjut lompat ke materi berikutnya. Itu nanti kalian akan kesulitan. Jadi kalau ada sedikit permasalahan atau ada kesulitan sedikit, bisa kalian tanyakan melalui WA group gitu ya. Itu jadi kalian harus belajar sabar dan telaten dalam perkuliahan ini. Untuk USIP 2, pelaksanaannya nanti akan diatur lebih lanjut, karena setelah UTS nanti yang mengampu adalah Pak Evi. Jadi nanti informasinya biar dari Pak Evi. Itu berkaitan dengan agenda perkuliahan. Gimana? Ada yang bingung atau ada yang tidak bisa memahami?
Sekarang Ibu ke PPT lagi. Dan ini referensinya. Referensi utamanya adalah kalkulus early transcendental. Bagi kalian yang sudah mencermati, itu ada pada folder silabus, RPS, referensi, dan agenda. Itu sudah Ibu unggah dalam LMS Belajar. Jadi sudah Ibu persiapkan dengan baik, tinggal kalian mengikuti dan gimana antusias kalian dalam perkuliahan gitu ya. Oke, mohon maaf sempat putus-putus, tapi mudah-mudahan nanti saat rekaman atau kalau ada kendala, nanti kalian bisa melihat rekamannya secara auto gitu ya. Nah, untuk penilaian, itu ada tugas dan kuis 20%, UTS 20%, USIP 30%, UAS 20%, presensi atau keaktifan, kehadiran, sikap, itu nanti 10%. Nah, ini bobot juga dapat berubah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa UAS persen bobotnya lebih kecil dibandingkan USIP? Itu melihat ya dari segi kepentingan dan kedalaman materi, itu untuk USIP lebih padat dan lebih penting dibandingkan materi UAS. Jadi untuk USIP bobotnya memang lebih tinggi. Kemudian untuk segi nilai, itu standar, A itu kalau lebih dari sama dengan 80, B kalau lebih dari sama dengan 10, C kalau lebih dari sama dengan 56, D lebih dari sama dengan 50, selain itu berarti mendapat nilai E. Tapi aku harapkan semuanya lulus ya dengan target masing-masing gitu. Oke. Untuk selanjutnya, karena waktu Zoom juga terbatas hanya 40 menit, jadi kita tidak bisa perkenalan lebih mendalam, terutama mengenai kemampuan akademik. Jadi Ibu minta kalian segera mengisi link di sini. Ini merupakan kuesioner berkaitan dengan data dan informasi mengenai mahasiswa. Jadi silakan nanti kalian segera mengisi form ini biar kita lebih saling mengenal gitu ya. Jadi paling lambat hari ini masih sampai pukul 23.59 hari ini. Oke, itu saja PowerPoint-nya. Kira-kira apakah dari kalian, karena ini kebetulan masih ada sisa waktu ya, kira-kira ada pertanyaan tidak ini dari kalian? Bu, saya mau tanya. Kalau misal itu kan LMS kan sering kan Bu, terus pengisian presensi itu kan sampai berakhirnya jam perkuliahan. Jika sampai akhir perkuliahan itu nggak bisa mengisi, gimana ya Bu kira-kira? Nah, kalau seperti itu berarti silahkan nanti mahasiswa inisiatif saja membuat list di grup. Jadi manfaatkan WA grup itu sebagai komunikasi. Dalam artian kalau ada yang belum, itu bisalah ada satu mahasiswa itu inisiatif, mari teman-teman yang belum mengisi, yang tidak berhasil mengisi presensi via LMS bisa mengisi di sini. Nah itu Ibu persilahkan. Gitu ya. Jadi tidak harus sebenarnya dari Ibu. Itu akan lebih menghargai dan lebih suka ketika ada inisiatif dari kalian. Atau kalau tidak, Bu, mohon izin untuk membuat presensi di WA Group
karena saya ada kesulitan dalam presensi, siapa tahu ada teman yang mengalami hal yang sama. Nah, kalau seperti itu, silahkan. Itu inisiatif kalian, gitu. Oke? Sudah menjawab? Jadi yang bertanya siapa ya? Saya Bu Ludovika. Saya Bu sudah Oke. terjawab. Oke, terima kasih Vika. Ada lagi? Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ini kebetulan Ibu membuka WA. Jadi ternyata kalian itu selain nantinya akan ditemani oleh Ibu di setengah semester awal, kemudian Pak Feby juga di tengah semester berikutnya, ternyata ada mahasiswi PPL dari program Magister Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, yaitu Dian. Bisa memperkenalkan diri? Ya, Bu. Nah, silahkan. Oke. Selamat sore, Bu Nilu dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya. Oke, selamat sore. Oke. Perkenalkan nama saya Cecilia Den Pratiwi. Saya di semester ini. Begitu, teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Dian? Panggilannya siapa tadi? Cecil, Bu. Panggilannya Cecil. Oke, panggilannya Cecil ya. Oke, Iya, Bu. kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dari teman-teman kepada Kakak Cecil itu ya, manggilnya kakak biasanya kalian. Ada tidak? Belum Bu. Belum. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Jadi bisa kalian tampilkan video dan suaranya jangan di-mute. Silakan di-unmute, videonya ditampilkan. Sudah, Bu. Oke. Bu. Siapa yang di antara kalian sudah melihat video mengapa kita perlu belajar kalkulus integral? Siapa yang sudah melihat video itu? Bisa mengangkat tangan via... Saya udah lihat Bu. Saya Bu. Oke, karena banyak yang sudah lihat. Saya Bu. Ibu mau mengecek ini. Tapi sudah melihat ya? Belum. Tapi belum. Tapi apakah dengan cara itu? Halo Epi, selamat sore. Tapi Sani. Suaranya putus-putus Bu. Iya, halo. Suaranya Suara Epi yang putus-putus ya? putus-putus Bu. Oke. Putus-putus.
Ini pertanyaan diskusi, ya diskusi santai gitu ya. Ini untuk Epi. Jadi kan sudah melihat videonya. Kira-kira video yang ada di mengapa apakah suara Ibu sudah masuk lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi pertanyaannya masih sama, kira-kira mayoritas warna background yang ada di video itu apa ya warnanya? Kuning. Oke, benar. Berarti sudah melihat di EP ya. Kalau video yang atas, ini untuk yang lain. Warna. Terima kasih EP tadi sudah menjawab, Ibu sudah mendengar jawabannya. Selanjutnya ini untuk siapa? Deborah. Selamat sore, Deborah. Deborah siapa, Bu? Deborah ada dua. Ini Deborahnya dua ya? Deborah Dwi kah? Ya, Bu. Nah, itu kan ada dua video ya. Video yang atas itu terutama mengenai mengapa penjumlahan itu kontinu. Itu kan ada dua, yang bawah itu introduction, yang atas mengapa penjumlahan itu kontinu. Nah, itu kan memberikan banyak ilustrasi. Kira-kira ilustrasi pertama itu gambarnya apa? Jadi kalau pertama kali kalian memutar video itu, yang terlihat pertama kali ilustrasi apa di situ? Yang saya lihat ilustrasi kayak roda gitu. Benar. Roda, sebelum roda? Bukan. Apa, ayo? Ya, itu teman boleh membantu itu. Ada apa? Ada Keran air. Ya, ada keran air gitu ya. Oke, tetesan-tetesan yang menggambarkan kekontinuan. Jadi itu mengilustrasikan kenapa kita harus mempelajari integral, di mana integral itu identik dengan kekontinuan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi seakan-akan nanti menjadi penjumlahan, tapi semakin lama itu penjumlahannya yang dijumlahkan itu semakin banyak. Gitu. Ya, itu sekedar ilustrasi saja. Jadi yang belum atau yang penasaran, silahkan kalian segera menyimak video itu. Kemudian kalian mengeksplorasi materi perkuliahan berikutnya, yaitu mengenai anti turunan. Silakan latihannya dikerjakan, videonya dilihat dan disimak. Kemudian juga materinya, PPT-nya bisa kalian unggah. Gitu ya. Oke, ini hampir habis waktunya, hampir 40 menit, jadi silahkan videonya dinyalakan. Kita akan tutup pertemuan ini dengan foto bersama. Oke. Sudah siap untuk berfoto? Sudah, Bu. Siap, Bu. Yang lain juga boleh loh ya, kalian juga boleh mengambil gambar sebelum berakhir.
Jadi silahkan saling mengambil gambar. Akan memasang wajah yang imut. Mohon maaf kalau di antara kalian nanti ada yang masih hitam karena jaringan tidak stabil ya. Jadi bagi yang punya jaringan stabil, bolehlah saling share gitu ya, mengambil foto kemudian di-share di grup. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Yakin tidak ada pertanyaan setelah ini? Bu, saya mau nanya. Oh ya, silahkan. Esther Esther, mau ya, nanya, silahkan, Bu. Esther. Itu yang pengerjaan latihannya ada batas waktunya nggak? Maksudnya entah 2 jam gitu? Entah ada Tidak batas ada. waktunya gitu nggak, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi silahkan Berarti kalian, bisa ngulang-ngulang ya, Pak? ya, sampai mendapat poin berapa di situ? 70. 7. Tetapi, ya,